Kita masukkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya setiap kita saat ini rindu untuk bersekutu, bahkan memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan yang masih diberikan kesehatan. Biarlah kami bawa seluruh kehidupan kami Tuhan untuk saat ini, bahkan sepanjang kehidupan kami Tuhan, untuk kami terus menyenangkan hati. Mari kita siapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan, sungguh besar setiamu Tuhan. Kami percaya setiap janjimu Tuhan adalah bagian dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kau siapkan untuk setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh besar setiamu Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu yang tercurah dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk kehidupan ini yang masih kami rasakan, untuk kesehatan ini, untuk kekuatan yang selalu memberikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Biarlah semakin hari Engkau layakkan hidup kami Tuhan, untuk terus hidup di dalam kebenaran Bapa. Terima kasih Yesus, saat Engkau yang kuatkan, saat kami Tuhan dalam persoalan, Engkau juga Tuhan yang selalu menolong kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih, karena setiap jawaban doa kami Tuhan akan selalu tepat pada waktunya. Engkau menjawab doa kami Tuhan sesuai dengan waktu Tuhan, dan waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Terima kasih Yesus. Mari saudara, kita mau katakan tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi kita percaya bahwa setiap doa Tuhan.
kita bawa hidup kita saat ini bahkan seterusnya untuk selalu bergairah di dalam Tuhan, datang menyembah Tuhan, bahkan menyenangkan hati Tuhan. Kita mau lanjutkan pujian kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan dan mengatakan kita Tuhan. Tuhan mau mengirimkan Oh
firman Tuhan. Dan biarlah memberkati Tuhan, bahkan menguasai hati dan pikiran kami, untuk kami senantiasa menerima firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari saya kembali jemaat untuk bagi berdiri dalam membacakan pujian saat kau berfirman. Bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Jika kami ada hingga sampai saat detik ini adalah kemurahan Tuhan. Kasih Tuhan yang sungguh besar di dalam kehidupan kami. Dan Kau telah memimpin kami Tuhan hingga sampai saat ini. Di
Terima kasih Tuhan Yesus buat segala anugerah dan kasih yang begitu besar dan melimpah dalam kehidupan kami. Kami sadar kami tidak bisa membalas segala kebaikan Tuhan, selain kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami bersama-sama akan belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus turun atas kami, mengurapi setiap kami Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan diberkati lewat firman-Mu Bapa. Kami tidak terlewatkan dari lawatan firman-Mu. Firman-Mu memulihkan setiap kami. Firman-Mu Tuhan bertumbuh, berbuah-buah di dalam kehidupan kami Bapa. Dan ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari segala pelanggaran-pelanggaran kami, sehingga kami senantiasa layak Tuhan untuk bersekutu dengan firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pimpinlah ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Roh Kudus-Mu Tuhan tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Satu sekali kembali. Ya, shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi setiap kita. Bersyukur pagi hari ini di mana Tuhan kembali mengumpulkan kita satu dengan yang lainnya, dari rumah kita, dari segala aktivitas kita dikumpulkan Tuhan, disatukan Tuhan untuk kita senantiasa memuliakan Dia, mengagungkan Dia. Sebab itulah yang Tuhan mau buat setiap kita menjadi umat-umat yang memuji, menjadi umat-umat yang memuliakan dan menyembah Tuhan, dan menjadi umat yang memiliki kesatuan roh untuk kita hidup di dalam pimpinan Tuhan. Dan pada pagi hari ini, hari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal yang ke-17, ayat yang ke-8 kita baca sampai ayatnya yang ke-13. Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 13. Iya. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata berdarah. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan di pagi hari ini saya beri tema judul kemenangan umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan, bangsa yang ditetapkan oleh Tuhan
Bahkan nabi-nabinya pun seluruhnya dari bangsa Israel. Namun kita melihat perjalanan umat Israel, sekalipun menjadi bangsa umat pilihan Tuhan, tetapi Tuhan juga membangkitkan lawan-lawannya. Artinya kata bahwa sekalipun bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan, bukan berarti bahwa bangsa Israel tidak memiliki musuh. Bukan berarti bangsa Israel bangsa yang tanpa masalah. Dan kita melihat di pagi hari ini, di mana umat Israel akan menghadapi dan melawan musuhnya, yaitu orang Amalek. Dan di sana dikatakan firman Tuhan bahwa Tuhan akan senantiasa memelihara umatnya. Tuhan akan senantiasa menjaga dan melindungi umatnya. Tetapi kita tahu bahwa perjalanan umat Israel tidak selamanya juga kemudian mengandalkan Tuhan dalam hidup. Kadangkala mereka juga lupa akan pertolongan. Kadangkala juga mereka terlalu mengandalkan pikirannya, kekuatannya, bahkan bangga dengan bangsanya yang dipilih oleh Tuhan, yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Kita tahu perjalanan bangsa Israel, bahwa sebelum Tuhan memimpin umatnya, bangsa Israel pernah diperbudak sekian lama oleh orang Mesir. Berapa tahun bangsa Israel diperbudak di sana? Hampir 300 tahun. Mereka diperbudak, diambil semua hak-haknya, bekerja setiap hari di dalam perbudakan itu. Yang kemudian Tuhan mengingat bangsa Israel lewat perjanjiannya kepada umat, kepada Abraham. Dan Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa itu dari perbudakan. Dan kita tahu bahwa salah satu topik yang kita baca pada pagi hari ini adalah bagian daripada perjalanan umat Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan. Dan pada waktu itu ia diperhadapkan dengan musuhnya, yaitu orang-orang Amalek. Dalam perjalanannya, yang notabene orang Israel ini adalah budak, saudara, tidak pernah mendapatkan pelatihan khusus untuk memainkan pedang dan mengalahkan musuh-musuhnya. Tetapi Tuhan membawanya untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Dan kita tahu pada waktu itu, ketika orang Amalek siap dan menghadang orang Israel dalam perjalanannya, kemudian Musa bertindak sebagai pemimpinnya untuk mengatur strategi apa yang harus untuk dilakukan. Yang tadinya memanggil Yosua sebagai pembantunya saat itu, dan Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya. Hal yang pertama yang dilakukan oleh Yosua ketika ia mendapat perintah dari Musa adalah melakukan perintah itu. Atau dengan kata lain bahwa Yosua taat kepada perintah dari Musa. Jadi untuk membangun sebuah harapan
yang pertama harus kita lakukan adalah taatlah kepada perintah. Kita harus memiliki sebuah ketaatan, dan ketaatan itu mahal dan sangat mahal. Dalam kita membangun hidup, baik itu di dalam keluarga kita masing-masing, jelas Tuhan berpesan terhadap setiap keluarga kita untuk ada ketaatan yang harus kita bangun di sana. Hubungan suami dan istri yang harus dibangun di dalamnya, di mana Tuhan sendiri berkata kepada seorang istri, tunduklah kepada suamimu. Dalam kelompok apapun, dalam organisasi apapun, dalam komunitas apapun, hendaknya kita memiliki hati yang taat. Musa tidak kemudian mempertimbangkan daripada perintah Musa. Saudara boleh bayangkan, saudara, padahal Musa diperintahkan untuk menghadang, melawan, bahkan mengalahkan musuhnya orang Amalek dengan pedang. Bisa saja Yosua berpikir, kok Musa ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Yang namanya perang itu pasti ada korbannya, dan kita nggak tahu siapa yang akan jadi korban. Bisa saja itu prajuritnya, bisa saja itu pimpinannya. Dan rata-rata dalam sejarah perjuangan di zaman-zaman Alkitab, ya, rata-rata yang menjadi sasaran itu adalah siapa, saudara? Pimpinannya. Mana pimpinannya? Bahkan Tuhan Yesus juga pernah mengatakan demikian. Ketika pemimpin diambil dari tengah-tengah umatnya, maka tercerai-berailah umat itu. Dan saat itu justru Musa memerintahkan kepada Yosua untuk memimpin peperangan itu. Dan kemudian Musa sendiri akan naik ke atas puncak bukit untuk mengangkat tangannya. Dalam hukum perang, ya, seringkali angkat tangan itu tanda apa, Bapak Ibu? Tanda menyerah. Tetapi dalam hal ini Musa mengangkat tangan, tanda berserah. Musa mengangkat tangannya kepada Tuhan karena dia sangat tahu dan sangat mengenal bahwa Allah lah yang sanggup menolong, bahkan memberi kemenangan kepada bangsa. Musa mengenal Allah dengan baik. Dia sungguh tahu bahwa kemenangan tidak selalu lahir karena kita kuat, kita mampu, tetapi kemenangan kita selalu terjadi karena itu campur tangan Tuhan. Kemenangan bisa terjadi kita alami dalam setiap masalah yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi. Karena apa? Karena pertolongan Tuhan. Dalam banyak keluarga Kristen terlalu banyak mengandalkan kemampuannya, terlalu banyak mengandalkan apa yang mereka miliki, apa yang mereka punya, lupa akan Tuhan. Tetapi kita melihat apa yang dilakukan oleh Musa. Dia tidak mau mengandalkan siapa selain dia datang kepada Tuhan.
Dia mau berserah sepenuhnya, meminta kekuatan Tuhan hadir di tengah-tengah bangsanya yang saat itu mempertaruhkan hidup dan mati mereka. Seperti di awal saya katakan bahwa bangsa Israel keluar dari Mesir dengan tangan sebagai seorang budak, saudara, yang setiap harinya kalau melawan dibunuh, kalau melawan diikat, kalau melawan di penjara. Nah, itu yang terjadi kepada bangsa Israel. Tidak ada pengalaman sedikit pun untuk bisa mengalahkan musuh-musuhnya, apalagi memainkan pedang itu yang ada di tangan. Musa tahu betul bahwa bangsanya pasti akan kalah. Tetapi Musa juga tahu bahwa ada sebuah kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang tidak tertandingi, yang mampu memberi kemenangan kepada bangsa. Dan ia datang kepada Tuhan. Ia mau datang kepada Tuhan. Kenapa yang dipilih? Di ayat yang ke-11 dikatakan, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka beratlah tangan Musa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekuat-kuatnya kita menjadi berdoa sekalipun di dalam Tuhan, di dalam gereja, sekuat-kuatnya iman kita di dalam Tuhan, suatu saat kita juga akan mengalami hal seperti yang dialami oleh Musa. Yaitu apa? Beratlah tangannya. Mungkin kita akan mengalami sesuatu yang kemudian membuat kita lesu, yang membuat kita seolah-olah kok tidak ada jawaban dalam doaku. Mungkin kita sudah sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, hari lepas hari kita berdoa, minggu lepas minggu kita berdoa, bahkan tahun lepas tahun kita berdoa, kok nggak ada sesuatu yang terjadi. Yang kadang kemudian kita menjadi lemah. Ini bisa terjadi kepada setiap orang. Ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam membawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Walaupun memang kadang Tuhan ketika kita berdoa, ketika kita datang kepada Dia, masalah itu bisa selesai seketika itu. Tetapi kadang juga memberi waktu bagi kita. Dan dalam ujian waktu inilah kadang kita kemudian menjadi pesimis. Kita berdoa tentang karir, kok yang kita alami seperti ini. Kita berdoa tentang keluarga, pasangan, dan lain sebagainya, kok yang saya hadapi seperti ini. Tidak sesuai yang kita harapkan, tidak sesuai yang kita bayangkan, kita bangun, dan lain sebagainya. Ya mungkin saja kemudian kita memprotes Tuhan. Tuhan tahu nggak hati saya? Tuhan tahu nggak, ngerti nggak apa yang saya alami? Saat apa? Saat kita mulai lesu. Saat apa? Saat kita menghadapi cobaan-cobaan dalam kehidupan kita yang seolah-olah tidak pernah selesai. Di sanalah kemudian kita merasa berat. Di sanalah kita mulai lesu. Di sanalah kemudian kita mengalami begitu beratnya beban yang kualami. Lebih baik saya mati. Pernah gak ngalamin hal itu?
pada titik putus asa. Seolah-olah saya sia-sia menjaga hati saya untuk tetap baik. Seolah-olah saya sia-sia berdoa. Seolah-olah sia-sia jadi hamba Tuhan. Buat apa jadi hamba Tuhan kalau sudah seperti ini? Lebih baik dari awal saya jadi penjahat, mencuri, hasilnya bisa dinikmati. Jambret, hasilnya bisa dinikmati hari lepas hari. Yang penting kan pintar-pintar saja kan. Mungkin kita berpikir seperti itu saat kita berjuang, saat kita mulai dekat dengan Tuhan, kok terlalu berat hambatan itu. Tapi ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah jauh daripada setiap kita. Dan saat kemudian Musa mengalami penantangannya, kemudian apa? Ada Hur dan Harun di sana. Kita butuh sesama seiman, saudara seiman. Kita butuh komunitas untuk kita saling menopang. Kita tidak bisa sendiri. Kita butuh persekutuan dengan sesama seiman. Kita butuh gereja, kita hadir di sana untuk kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bayangkan kalau seandainya yang naik ke atas puncak bukit itu hanya Musa. Saudara boleh bayangkan apa yang terjadi. Mungkin tentara yang dipimpin oleh Yosua hancur, saudara. Namanya angkat tangan itu 5 menit saja sudah nggak bisa, saudara. Tetapi di sana ada Harun dan Hur. Jadi yang kedua adalah kita harus membangun kesatuan. Kita harus ada di dalam komunitas sesama seiman kita. Jangan pernah merasa kuat, jangan pernah meninggalkan persekutuan itu. Karena kadang kemudian kita mengalami situasi yang juga dialami oleh Musa. Saat seperti itu kemudian pasti kita merasa lemah, merasa stres dengan pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Tetapi dengan kita ada di dalam kesatuan tersebut, malah kita akan kuat. Di sana ada Harun, di sana ada Hur. Siapa demikian? Komunitas-komunitas yang seiman. Dalam gereja mungkin kita dipanggil Tuhan ada di dalam gereja, dari rumah, dari tempat kita yang berbeda. Namun kita satu karena iman kepada Kristus Yesus. Kita gak pernah tahu siapa yang kemudian mengalami situasi seperti yang dialami oleh Musa saat ini. Mungkin itu saya, mungkin itu Pak Purnomo atau Pak Purwadi atau Pak Ronald. Kita gak pernah tahu. Tetapi dengan kita ada di komunitas yang sama, kita dapat saling mendoakan, saling menopang. Tidak selamanya Musa di situ tetap memimpin dengan baik. Kadang kemudian juga ditopang oleh Harun dan Hur. Tidak selamanya saya kuat melayani, dan tidak selamanya juga Bapak Ibu kuat di dalam Tuhan, di dalam iman.
Tetapi dengan kita ada di dalam satu komunitas, maka kita akan saling menopang satu dengan yang lainnya. Kita akan saling tolong-menolong di antara kita. Karena untuk mendapatkan sebuah kemenangan, untuk mendapatkan sebuah tujuan di dalam hidup kita, perlu kita membangun kesatuan. Kita perlu membangun namanya kesatuan. Kita harus bersatu bersama-sama. Kalau sudah tidak ada kesatuan di dalam komunitas, di dalam gereja, gereja pasti akan bubar juga. Persekutuan apapun, komunitas apapun, kalau sudah tidak ada kesatuan di sana, kita sudah tidak bersatu lagi, kita tinggal menunggu waktunya berjalan. Penting kita membangun kesatuan itu dalam bergereja, kita hadir beribadah. Tidak hanya kita butuh Tuhan, kita mengasihi Tuhan, tetapi kita di dalamnya kita juga membawa kasih terhadap sesama kita. Hadir di tempat ini saya butuh Tuhan. Di balik semua itu juga saya sedang membangun hubungan terhadap saudara-saudara seiman. Pagi hari ini ada di antara kita yang baru ya. Dari mana? Oh, dari Badran. Oh, dari Badran. Sudah lama di Badran? Dari lahir. Dari lahir. Kok baru kelihatan? Oh, dari lahir. Ya, selamat ya bergabung di tempat ini. Kita bersama-sama belajar firman Tuhan, bertumbuh bersama. Puji Tuhan, dengan adanya komunitas kita bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya. Kami rindu ada kesatuan terus terjadi, khususnya di Jumat Polo. Kita harus membangun kesatuan kebersamaan, walaupun kita sangat-sangat minoritas. Tetapi kalau kita memiliki kesatuan kebersamaan, Tuhan akan selalu hadir di tengah-tengah kita. Tuhan berkata, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan berjanji aku akan hadir. Aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Nah, kalau Tuhan hadir bukan kemudian hanya nonton, hanya lihat, tetapi Dia memberi kuasa kepada kita. Dia membawa kemenangan untuk setiap kita. Dia hadir tanpa sesuatu, tetapi Dia hadir memberi kemenangan, memberi sukacita, memberi damai sejahtera di hati setiap kita. Sehingga kita dimampukan melewati setiap persoalan masalah karena pertolongan. Jadi kita melihat di sini bahwa kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Ada hubungan keterikatan. Yang kita mampu melihat pertolongan Tuhan, kasih Tuhan yang sungguh-sungguh melimpah terjadi di dalam kehidupan kita. Apapun masalah kita, kalau kita bersatu, maka masalah itu akan terasa ringan. Tetapi kalau kita sendiri, sekalipun masalah sepele, tetapi masalah sepele itu akan membuat kita tak berdaya. Pentingnya kita membangun sebuah komunitas, kesatuan di dalam Tuhan.
Karena itu yang Tuhan mau, untuk kita sampai kepada kemenangan-kemenangan itu. Dan untuk bisa memperoleh kemenangan itu perlu ada kesatuan, tolong menolong, bantu membantu. Dan itu terjadi pada zaman Musa. Apakah akan berhenti hanya zaman Musa? Tidak. Sampai hari ini firman Tuhan tidak pernah berubah. Dia akan terus bekerja, dia akan terus menolong setiap kita. Yang berubah adalah kadang kita sendiri. Ya, kita tidak melihat pertolongan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar, nyata, dan selalu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita harus membangun kesatuan, kebersamaan, baik di dalam lingkungan gereja, dalam keluarga kita. Keluarga kalau sudah tidak sehat, pasti juga akan banyak masalah. Bahkan mungkin bisa bubar dan perceraian bisa terjadi. Ketika apa? Ketika sudah tidak sehati, ketika sudah tidak bersatu lagi. Coba kita lihat firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Hakim-Hakim kita baca pasal 16 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Dan kemudian kita lanjutkan ayat 17 dan lompat lagi ke ayat 21. Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Hakim-Hakim 16 ayat ke-4 sampai dengan 6. Ya. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah pujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadanya. Ayat ke-6, lalu berkatalah Delila kepada Simson, ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan. Ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17, maka diceritakanlah kepadanya segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ayat 21. Ayat yang ke-21, orang Filistin itu menangkap dia, mencukil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau membaca secara keseluruhan ayat ini tentang Simson itu kita kenal sebagai orang yang sangat kuat, Saudara. Sangat-sangat kuat. Berapapun musuhnya, pasti dia mengalahkan dengan mudah. Apapun masalahnya, terlalu mudah buat Simson. Apalagi hubungannya dengan orang-orang Filistin. Tetapi apa yang membuat kemudian dia takluk dan kemudian ditangkap? Saat di dalam keluarganya sudah tidak lagi sehati. Di mana istrinya ternyata lebih condong dengan harta. Ternyata lebih condong kepada hal-hal dunia daripada mengasihi
suaminya itu. Yang kemudian datanglah raja-raja kota orang Filistin datang kepada Delilah dan menyampaikan, bahkan memberi tawaran, jika engkau bisa memberitahukan kepada kami apa rahasia suamimu itu, sehingga dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan raja-raja ini pun memberikan sebuah hadiah 100 uang perak kepada mereka. Kita tak tahu ada berapa raja, tapi dikatakan raja-raja orang kota-kota Filistin. Dia menawarkan kekayaan, dia menawarkan harta, dia menawarkan kesenangan dunia yang kemudian menjual suaminya sendiri dengan cara-cara yang tidak baik. Dia menceritakan rahasia di mana kekuatan Simson tersebut, dan pada akhirnya ayat 21 firman Tuhan berkata, orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ia menggiling. Saudara boleh bayangkan seorang pemimpin yang luar biasa kemudian direndahkan serendah-rendahnya. Belum pernah ada mungkin kepikiran Simson akan mengalami keadaan seperti itu. Tetapi kemudian itu bisa terjadi di dalam kehidupannya karena keluarga yang tidak lagi sehati, keluarga yang tidak lagi saling memiliki, tetapi memiliki kepentingan masing-masing. Sungguh berat, bahkan sungguh naas air hidup dari Simson itu sendiri. Walaupun dia adalah nasir Allah, orang yang dipilih oleh Allah, tetapi kemudian dikalahkan musuh-musuhnya, diawali dari keluarga yang tidak sehati. Motivasi daripada istrinya sendiri yaitu Delilah, yang juga memang tidak takut akan Tuhan, dari bangsa Filistin itu sendiri, yang kemudian menjebak dirinya sendiri, dan pada akhirnya dia ditangkap dan dijadikan seorang penggiling. Hal seperti ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa pentingnya membangun kebersamaan di dalam keluarga, pentingnya membangun kesatuan di dalam komunitas manapun. Kita harus sehati, kita harus bersama-sama sekata dalam membangun sebuah kehidupan yang tujuannya mendapat kemenangan-kemenangan di dalam setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Sama seperti halnya kalau kita membangun kebersamaan, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan. Sebesar apapun pergumulan kita, masalah yang kita hadapi, kalau kita senantiasa membangun kesatuan, kebersamaan, maka segala sesuatunya itu pasti terjadi. Bangunlah kesatuan di dalam keluarga, bangunlah kesatuan kebersamaan di dalam komunitas-komunitas gereja. Maka kita akan melihat berkat-berkat Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan yang akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan sendiri juga berkata kepada umatnya ketika membangun menara Babel, ya. Coba saudara melihat ayat itu. Kejadian pasal yang ke-11. Kejadian pasal yang ke-11, kita lihat ketika Tuhan berkata, apapun yang dikerjakan
umat ini pasti berhasil. Padahal apa yang dibangun itu adalah melawan Tuhan, saudara. Kejadian pasal ke-11 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Menara Babel. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Amin. Cukup di situ. Ini perkataan Tuhan kepada orang-orang yang ada pada waktu itu. Sekalipun apa yang mau dikerjakan itu melawan Tuhan dan Tuhan gak suka. Tetapi kenapa Tuhan optimis kemudian berkata apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Jadi ternyata pentingnya kita bersama-sama memiliki kesatuan. Kalau keluarga kita mau diberkati Tuhan, bangunlah kesatuan itu. Ini saja orang Babel ini, dia mau melawan Tuhan, mendirikan Babel, mendirikan menara sampai ke langit, supaya kalau ada bencana mereka naik ke menara itu. Tuhan aja berkata, ini baru mulai permulaan usaha mereka. Dan apapun yang mereka lakukan itu pasti berhasil. Jadi kalau kita mau melihat keberhasilan kita capai, kita terima, kita dapatkan, milikilah kesatuan. Kesatuan hati. Dikatakan firman Tuhan. Dan ia berfirman, mereka ini satu bahasa dengan satu bahasa untuk semuanya. Memiliki pikiran yang sama, memiliki tujuan yang sama, dan apapun yang mereka rencanakan pasti berhasil. Mau gak kita berhasil? Kita pasti mau. Oleh karena itu mulai dari diri kita. Bangunlah komunitas yang sama, bangunlah hati yang sama. Kita harus sepikir, seperasaan, ringan sama, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sesuatu yang berat sekalipun, kalau kita semuanya hadir di sana, maka sesuatu yang berat itu pasti rasanya sangat ringan. Tetapi sesuatu yang sangat ringan kalau kita sendiri, maka hal yang ringan itu akan terasa sangat berat buat diri kita. Jadi pentingnya kita membangun kebersamaan. Harus ada kerelaan hati supaya terbangun yang namanya kebersamaan itu. Buanglah segala hal yang mementingkan diri sendiri. Buanglah segala ego, kepentingan diri sendiri, jauhkan. Untuk membangun sebuah kebersamaan, ada harga-harga yang harus dibayar di sana. Kita membayar harga, kita membayar harga. Tetapi yakinlah, selama itu untuk kebersamaan, janji Tuhan akan senantiasa dinyatakan lewat kehidupan kita. Kita harus bertumbuh bersama, kita harus berjalan bersama, dan kita harus meraih janji Tuhan bersama. Dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bangunlah kebersamaan itu, bangunlah kebersamaan. Kalau kita di dalam keluarga kita sudah memulai persekutuan doa, mesbah keluarga, lakukan itu terus, dan lakukan itu. Entah itu kita ada masalah atau tidak ada masalah, lakukan dan lakukan.
dalam kehidupan kami, dalam melayani Tuhan, bukan tanpa masalah. Rintangan terus terjadi, hambatan, seolah-olah tidak ada tempat tanpa masa lalu, saudara. Tetapi ternyata Tuhan di sana itu memperhatikan setiap langkah hidup kita, setiap cerita-cerita hati kita. Tuhan itu sangat perhatikan. Tuhan pergumulan saya Tuhan. Saat memulai pelayanan di sini, pergumulan ini di setiap hari diawali dari hanya beberapa keluarga. Kami harus mandiri, dan setiap harinya yang gak punya uang, saudara. Bahkan sangat jarang ikut pertemuan-pertemuan karena gak enak. Kita mau ada pertemuan RT yang gak enak, di sana kan kita harus gini. Ada yang meninggal juga yang gak enak. Masa kita gak hidup dengan Tuhan? Jangan pernah takut, jangan pernah kecewa, jangan pernah merasa pergumulanmu, apa yang kamu lakukan akan sia-sia. Tuhan akan tolong dengan waktu itu, dengan cara. Lewat firman Tuhan yang dapat saya sampaikan di bagian ini menjadi berkat bagi kita untuk senantiasa mengalami kemenangan dari Tuhan, pertolongan dan penyertaan Tuhan bagi setiap kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang telah kami baca, dengarkan bersama. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menerangi hati kami, sehingga firman-Mu Tuhan yang hamba sampaikan dapat terurai lebih lagi, dapat kami pahami lebih lagi, terlebih lagi Tuhan kami lakukan dalam hidup kami. Bapa, firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu menjadi remah bagi kami yang mendengar pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar Tuhan kami akan juga bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan juga akan melayakkan kami. Tuhan akan membawa kami Tuhan untuk semakin hari semakin serupa dengan Bapa. Tuhan kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya dan bersekutu dengan Bapa kita. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita masuk di dalam perjalanan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan suci. Tuhan tolong kami Bapa. Ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami, dosa perkataan, dosa pikiran, dosa sikap dan perbuatan. Tuhan ampuni kami. Biarlah kami layak Tuhan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Bapa. Kami disucikan, disempurnakan, dan terus Tuhan hidup dalam kemurahan dan anugerah-Mu. Terima kasih hamba-Mu yang melayani, apapun mau melayani. Layakkan kami dan seluruh jemaat yang menerima, layakkan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salibnya.
Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, ubahkan aku. Darahmu Yesus, Bapak Ibu saya bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita telah pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan yang ada di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sesudah makan, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Seiring tubuh dan darah-Mu kami minum. Biarlah itu Tuhan mengalir bersama dengan darah kami, menyatu dengan darah kami Bapa, sehingga setiap bagian tubuh organ tubuh kami yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Kami diberi pemulihan, damai sejahtera, sukacita dalam setiap kami mengiringi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan pengorbanan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Sambil saya duduk kembali dan kita kembali sama-sama. Ya, salam Bapak Ibu. Saat ini saya akan mengumumkan kas kita di bulan Agustus sampai
akhir bulan Agustus. Ini dari pemasukan seluruh kolekta juga nanti ada pengeluaran kita selama bulan Agustus. Ini singkat saja, pemasukan dari seluruh kolekta ini ada sebesar 897.000. Kemudian pengeluaran ini dari pembagian kolekta 448.000. Juga kita bulan Agustus kita punya import ini 135.000. Jadi saldonya adalah 2.914.500 rupiah. Juga kemarin di bulan Juli ada persembahan untuk dana pembangunan dari Bu Justin sebesar 100.000. Dan selanjutnya untuk acara tanggal 20 itu untuk persembahan yang mungkin Bapak Ibu ingin persembahkan untuk memenuhi kebutuhan untuk konsumsi, nanti bisa langsung ke Bu Christine saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, tambahan dari pengumuman untuk komsel setiap hari Rabu jam 5 sore di rumah sesuai dengan jadwal atau di gereja, dan juga ibadah seperti biasa di setiap hari Minggu jam 8 kita mulai tempat ini sampai selesai. Dan juga menambahkan apa yang disampaikan istri saya bahwa tanggal 20 adalah peresmian gereja kita yang akan dihadiri oleh Ketua Sinode dan juga hamba Tuhan dari IPW dan Jawa Tengah, dan juga kita juga akan mengundang beberapa dari pejabat yang mungkin tingkat kecamatan, bahkan mungkin pemenang dan juga bupati rencana. Oleh karena itu memang kami memohon bagi Bapak Ibu yang tahu yang namanya camat kita siapa, saya sendiri juga terus nama Pak Bupati kita, polsek keseluruhan, kita undang yang kemudian yang kurangnya kita undang keseluruhan, karena memang perlu ada pengamanan karena situasi yang masih seperti sekarang. Tentunya pasti kita butuh pengamanan dan juga rencana kita menghormati dan beberapa donatur yang kemarin telah membantu kita penyelesaian ibadah. Dan itu mungkin ya saya sampaikan, kami mengundang seluruh jemaat maupun simpatisan yang hadir yang ini untuk bisa hadir dalam acara tersebut dengan senang hati. Pastinya kami mengharapkan kehadiran Bapak Ibu. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, adik-adik semuanya yang telah bergabung ibadah kita di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Itu ada? Ya ada. Itu pengumuman dari kami dan kita akan akhiri ibadah kita. Mari Bapak Ibu kembali saya persilakan kembali berdiri. Kita akan satu pujian. Terima kasih Tuhan dan seterusnya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami telah beribadah kepadamu. Firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami Tuhan. Terus Tuhan membangun hidup kami, kebersamaan kami dalam mencapai segala kemenangan Tuhan siang kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkati seluruh jemaat yang telah hadir. Dia jemaat yang tidak bisa hadir karena sakit, karena lagi bepergian kemana dengan kesibukan yang lain. Tuhan juga senantiasa memelihara dan memberkati setiap mereka. Juga anak-anak kami yang dalam pendidikan saat
kepada setiap anak-anak kami yang saat ini memerlukan mencari pekerjaan. Terlebih juga anak-anak kami yang ada di kota-kota yang lain, baik yang ada di Jakarta, yang ada di Bekasi, yang ada di Cikarang, yang ada di Surabaya, yang ada di Solo, Semarang. Kami berdoa Tuhan juga senantiasa memelihara seluruh jemaat dimanapun, keselamatan dalam pekerjaan, usaha mereka diberkati, keluarga mereka senantiasa dijaga, ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa bagi bangsa kami, Tuhan tolong bangsa kami. Pemimpin-pemimpin kami, Tuhan memberkati setiap mereka. Berikan roh bijaksana. Terlebih lagi Tuhan, roh yang takut akan Engkau, berikan kepada para pemimpin kami. Lingkungan kami tingkat RT RW, Tuhan memberkati lingkungan di mana kami berada. Tuhan memberkati tetangga kami, keamanan, ketenangan Tuhan berikan. Dimanapun kami berada, perlindungan dan keselamatan Tuhan senantiasa menjaga menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar Tuhan kami akan mundur pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan Kau hantar langkah kami, sepeda motor yang kami tumpangi, mobil yang kami tumpangi. Dan biarlah kami tiba di rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat dan kembali mengawali segala aktivitas dalam pimpinan Tuhan, dalam kasih Tuhan, dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Pulanglah saudaraku dengan damai sejahtera, dan biarlah berkat pertolongan dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus akan memelihara hati dan pikiranmu dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Bapa terima kasih. Bapa